Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang ini. Bukan address ya, tapi tentang jas hujan. Karena apa kok saya bikin vlog tentang jas hujan? Karena pertama kemarin tuh pas saya bikin review ini, reviewnya ada di sini ya. Di sini apa di sini? Nah, videonya itu ada yang request penonton itu ya, Bang, kalau sudah setahun di review. Oke, ini sudah lebih dari setahun, bahkan sudah hampir 2 tahun. Nanti saya review. Dan yang kedua alasannya kenapa? Nah, kalau ini pasrah ya. Sudah mulai musim hujan. Oke, langsung saja habis ini kita review bagaimana sih keadaan ASV tipe 1 ini setelah pemakaian 1 tahun 9 bulan. Ini Maret 2 tahunnya ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ya oke, sebelum saya lanjut untuk mereview kondisi ASV tipe 1 setelah 2 tahun gitu ya, anggap aja ya. Itu sebelumnya saya mau kasih saran untuk teman-teman yang mau beli beli jas hujan. Saya sarankan untuk ukurannya itu dilebihkan, jangan dipas. Karena apa? Kalau pas nanti satu tidak bisa buat bawa barang di punggung misalnya. Terus kedua, kalau pas itu akan ketat dan akan lebih cepat robek. Walaupun nanti tergantung bahannya juga. Oke, langsung aja kita dari yang jaketnya dulu. Nah, ini lihat ya, kotor ini, jarang saya cuci, nggak pernah saya cuci kayaknya dari baru ya. Nah, ini habis dipakai kemarin, jadi ini real nyata, nggak dibuat-buat. Kondisinya seperti ini kawan-kawan. Kita nanti lihat dari ujung atas sampai ujung bawah ya. Saya senangnya tipe 1 ini ada ini sirkulasinya, jadi nggak gerah kalau dipakai ya. Bahkan ini jas hujan ini tidak hanya saya pakai ketika hujan saja, nggak pas saya pakai motor saja gitu maksudnya. Kadang saya ke mana gitu jalan kaki juga pakai, karena ini enak ya dipakai, lentur ya, walaupun memang agak berat. Oke, langsung saja kita dari bahannya dulu ya kawan-kawan ya. Dari bahannya ini tetap elastis, nggak ada perubahan, nggak menjadi kaku, nggak pecah-pecah juga, tetap elastis, tetap terjaga seperti ini, awet ya. Kita mulai dari atas ya. Ini dari kepala ini jarang saya pakai ya, bagian kepala ini jarang saya pakai, tapi ini masih oke juga, nggak ada yang sobek sama sekali. Ya, bagian ini bagian penutup leher ya, ini juga masih bagus. Semua kancingan masih bagus ya kawan-kawan. Mungkin cuman kayak gini, ini dibilang sobek enggak ya? Enggak juga ya. Gitu. Malah di sini ya. Yang lainnya kancingannya masih oke sekali. Masih tek-tek. Oke ya. Kita lihat di bagian pres-presan sini. Saya kira kalau bagian mana ini? Baju jaketnya itu enggak banyak yang rusak ya. Masih oke semua. Nah, bagian ketiak yang biasanya rusak nih, karena ada kayak gininya, jadi nggak rusak ini, oke banget. Kanan kiri yang sini, ini kalau ada yang sobek ya saya nggak tahu ya, karena nggak pernah neliti. Jadi ini memang real, langsung. Saya nggak bikin teks dulu untuk apa yang mau saya omongin, langsung ini. Kotor kan ya. Jadi untuk bagian jaket aman sekali kawan-kawan ya. Bagian pengancingnya ini juga masih tek gitu ya. Cuman yang jadi masalah di sini resletingnya, karena resletingnya ini resleting kecil ya kawan-kawan ya. Dan lihat ini gimana ya, bocor sih enggak ya, tapi kalau hujan terus banget pasti bocor ya, karena kan cuman resleting biasa. Bukan, ini ada pengancingnya, ini ada penutupnya. Kalau asalnya ditutup terus kalian badannya tegak, ini nggak bakal masuk walaupun hujan segede apapun. Yang bikin masuk kadang kalau kalian nekuk kayak gini ya. Nah gini, ada lipatan kayak gini, nekuk nanti bisa masuk airnya. Resleting ini sebaiknya setiap berkala beberapa bulan gitu kalian ini kasih pelumas, pakai lilin atau pakai apa gitu ya, biar mulus. Karena ini ya resleting biasa. Dan ini gimana ya, kesannya itu resletingnya berat, karena memang dibikin seperti itu agar nggak cepat melorot ya. Karena di sini kan ada ini ya. Nah ini resletingnya luarnya itu ada gini ya. Jadi ketika di resletingin gitu, dipasang ini ya, coba mana ya, kita praktekan ini ya.
Nah ini kita resleting kan. Nah ini agak berat memang ya, memang kayak gini. Nah sering kayak gini kawan-kawan. Ini kalian resletingnya harus pas gitu ya, harus sambil ditekan gini. Nah ini, nah biar rapat kayak gini. Kalau mau lebih enak ininya dikasih lilin tadi ya, dioles-olesi lilin apa di apa ya, ya pakai lilin terus digosok-gosok ini ya. Oke sekali. Nanti kalau ini resletingnya nggak pas nanti terus nah loncat gini kawan-kawan, bisa kelihatan nggak? Nah gini, harusnya seperti ini yang benar, yang ini yang salah. Kalau kayak gini nanti rawan masuk air, jadi memang harus diurut apa aja ketika narik resletingnya, diurut yang bagus. Susah, turunin lagi. Nah itu harus sambil ditekan gini kalau mau bagus ya. Tapi kalau dari atas lebih gampang, ini susah soalnya. Nah ini. Oke, ini dari jaket ya. Sekarang kita ke bagian celana yang sering rusak. Untuk celana masih oke sih, bahannya juga masih oke. Dari kolornya dulu ya, nggak melar, ini masih sama seperti dulu selama 2 tahun ya. Terus bahannya ini kan semacam kain ya, nggak beradul juga, biasa. Oke nih, elastisnya bagus. Nah ini sering tertekuk, coba kita lihat. Saya kan memang lipatnya gini ya, ini sering tertekuk. Bocor nggak? Ada yang sobek nggak? Nggak ya. Bahkan apa ya, bekas lipatannya itu nggak ada yang seperti mati, nggak ada, biasa ya. Nih ini lipatannya pinggir berarti ini ya. Yang paling rawan ada di bagian selangkang mestaknya ini ya. Yuk kita lihat ya, karena ini ada mestaknya seperti ini jadi aman sih, bawah nggak apa-apa. Ini paling bawah ya. Tuh 2 tahun ini ya, masih oke sekali. Ini bagian depan, bawah ya, walaupun depan belakang sama aja ya. Tuh bagian memanjang ke bawah, bagian pres-presannya ya. Nih dari mestak, dari tengah bawah. Ini yang paling bawah, yang sering obat mabit, yang sering obat mabit itu apa bahasa Indonesia ya, yang sering gini-gini ya. Aman nih, ini bukan sobek ya, ini memang, ini bukan sobek, ini memang ada lapisan gitu memang. Kanan kiri satunya, cek bagus. Oke, nggak ada yang robek sama sekali ya. Bahkan bawah ini yang sering terkena footstep, yang kena macam-macam ini ya. Ini oke loh, oke sekali ya. Jadi secara overall ya cuman kusut gini aja, secara tekstur nggak berubah, secara kolornya nggak berubah, jahit bukan jahitan apa, pres-presannya gini nggak ada yang berubah. Oke ini ya. Oke, jadi untuk kondisi seperti itu ya. Ya oke, jadi seperti itu saja kawan-kawan videonya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kondisi ASW ini selama 1 tahun 9 bulan, hampir 2 tahun ini tidak ada kerusakan yang berarti. Nggak ada kerusakan malah ya, ini memang seperti ini, nggak ada yang berubah, cuman kusut-kusut ditekuk-tekuk gini aja ya. Bahannya masih lentur, nggak pecah, nggak bocor. Mungkin cuma resleting tadi yang perlu dilakukan perawatan berkala biar ngeresletingnya itu lancar gitu ya. Secara keseluruhan oke. Jadi ini menurut saya ini worth it banget ya. Karena apa? Dibilang mahal ya lumayan, tapi yang lebih mahal ada loh. Ada yang apa, merek apa kemarin 210, ada yang sampai 350. Waduh, mahal banget. Nah, ini 200 lah ya. Ini sekarang yang tipe 1 ini 200, yang tipe 4 itu 120-an.
ini worth it banget. Oh ya, saya juga punya yang tipe 4, itu bahkan lebih lama, mungkin sekitar sudah 3 tahun, tapi yang sering saya pakai yang ini. Karena apa? Ini gede ya, jadi buat muat ransel itu oke banget. Ini ukurannya XXXL, triple XL, jadi longgar banget. Saya tinggi 170, berat badan 60, pakai triple XL, nyaman banget, longgar gitu ya. Jadi ya tadi kalau beli jajan itu yang longgar, jadi biar bisa fleksibel, bawa tas juga bisa, enggak pun juga enggak masalah, malah adem ya. Kalau longgar itu kan apa ya, udara bisa masuk. Oke, ini worth it harganya ya, karena 200-an saja, tapi dibandingkan yang merek-merek biasa di bawah 100 ya jauh lebih mahal. Ini 2 kali lipatnya, tapi pemakaiannya lama sekali nih, 2 tahun belum apa-apa. Ini bahkan mungkin 5 tahun menurut saya masih oke. Mungkin baru mulai rusak ini 5 tahunnya. Oke ya, di review-review bahkan teman-teman lain, misalnya ada yang tanya di mana, di Bekas itu ya, grup Bekas, tanya jas hujan, bahkan mereka udah pakai 3 tahun 4 tahun masih oke loh ini jas hujannya. Begitu ya. Jadi menurut saya ini oke banget, ini jas hujan oke banget. Kelemahannya cuman berat, tapi nggak masalah. Sama agak memakan tempat sih. Kalau kalian punya motor apa ya, motor-motor metik zaman sekarang pasti masuk lah jas hujan ya. Supra, saya biasanya pakai Supra 125 karbu ya, masuk banget lah di jas hujannya, di bagasinya pas banget. Itu ya. Jadi menurut saya ini worth it banget dengan harga segitu. Dibilang mahal ya lumayan, tapi nggak semahal yang apa sih mereknya, lupa saya. Itu ada yang 250. Wah, itu mahal banget. Kalau untuk cuman motoran sehari-hari ini sudah cukup banget ya, asal penggunaannya betul, kemudian dirawatnya ya cuman, kalau ini cuma resleting tadi sama menggunakannya yang betul ya. Apalagi kalau kalian pakai ransel itu kan nanti akan menjadi lebih ketat bagian sini. Asal bagian sini ketika kalian pakai nggak sampai nekuk seperti ini, nah itu pasti aman. Kalau nekuk seperti ini ya pasti nanti air akan tertampung di sini, kemudian masuk melewati resleting ini. Walaupun ini sudah ada pengamannya, tapi tetap aja bisa masuk ini kalau lewat sini ya. Tapi nggak terus basah, nggak, cuman rembes-rembes sedikit aja walaupun ketekuk ya. Kalau kalian pakainya betul pasti tidak akan masuk sama sekali. Kalau hujannya deras banget, saya pernah hujannya deras banget, maksimal itu cuman ngembun dalamnya, jadi nggak bocor. Kalau bocor kan nitik di suatu tempat ya. Kalau ini nggak, semacam rata, kan saya pakai jaket di dalamnya. Nah di jaket itu rata, semacam kayak apa ya, basah dikit-dikit, apa ya, lembab gitu aja, nggak sampai. Kalau bocor kan pasti nitik di satu tempat terus nyebar gitu ya, nggak gitu. Itu karena cuaca ya. Ini menurut saya oke banget, karena sebenarnya kalau kata teman-teman ini bukan jas hujan untuk motor, tapi ini jas hujan untuk nelayan ya, karena ada topinya seperti ini. Oke, demikian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Apalagi di musim hujan seperti ini, semoga menjadi apa ya, bahan pertimbangan untuk kita semua. Terima kasih sudah sampai akhir. Saya JS, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.